Bab 819. Orang sombong. Di halaman, sekelompok besar pria yang baru saja berlatih tinju duduk di bawah pohon besar untuk beristirahat. Karena senior Gary sedang dalam mood yang buruk barusan, mereka harus berlatih cukup keras. Jadi ketika mereka melihat Badang Sanju membawa Kenzie masuk, mereka semua melihat pria itu dengan mata kesal, seolah Kenzie bertanggung jawab atas semua penderitaan yang mereka derita barusan. Dan orang kuat bernama Gary Mill juga berada di antara kerumunan yang beristirahat. Melihat Kenzie muncul, dialah yang paling kesal, tetapi kepada tamu yang dibawa oleh Guru Sanju, dia tidak berani marah, dia hanya bisa menyeringai. Dia menyesap dan mengutuk dalam hati. Pria ini benar-benar bajingan. Gary Mill, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak melihat ada tamu? Cepat, potong ayam, lalu tangkap beberapa ikan laut untuk menjamu tamu. Badang Sanju melihat keluar, suasana di halaman sedikit hening. Murid di Bunga Merah sepertinya agak tidak senang dengan kedatangan Kenzie. Namun bagaimanapun, Badang Sanju adalah guru mereka dan pemilik klan Bunga Merah saat ini. Saat Badang Sanju bicara, Gary Mill dan murid-murid lainnya tidak berani tinggal diam. Gary memimpin banyak juniornya melakukan pekerjaan mereka. Badang Sanju tersenyum lagi, mengundang Kenzie, dan melihat-lihat di halaman kuno perguruan Bunga Merah. Kemudian Badang Sanju mengundang Kenzie di bawah tanaman merambat di taman belakang, duduk untuk minum teh dan mengobrol. Saat ini, Wulan dipanggil, memegang sepiring buah-buahan, dengan ekspresi enggan, sengaja meletakkan piring di atas meja batu, lalu duduk di samping Badang Sanju. Kenzie sedikit terkejut, dia tidak tahu mengapa wanita langsing dan cantik bersikap kesal di sini. Entah mengapa, Kenzie selalu merasa bahwa pria dan wanita di halaman ini seperti telah memakan bubuk mesiu, seolah-olah dia datang menyinggung perasaan mereka. Sikap suam-suam kuku Wulan membuat Badang Sanju sedikit malu. Wulan Sanju secara khusus menghubungi Wulan melalui Akin. Dia memesan agar Wulan menunjukkan wajah baik di depan Kenzie, lalu dia bisa gunakan kesempatan ini untuk membiarkan dua anak muda itu mengenal satu sama lain dengan baik, tapi sekarang tidak sesuai harapannya. Badang Sanju hanya bisa tersenyum canggung, dan memperkenalkan Kenzie, "Tuan, ini Wulan, cucu perempuanku." Karena dia lemah dan sakit ketika dia masih kecil, keluarga mengirimnya kepadaku karena takut mereka tidak mampu mendukungnya. Dia harus berlatih seni bela diri di perguruan Bunga Merah untuk memperkuat tubuhnya. Ketika dia dewasa, saya mulai enggan membiarkannya pulang, jadi saya meninggalkannya di pulau ini dan memintanya untuk mengatur perguruan Bunga Merah. Ayo, Wulan, ini Tuan Kenzie yang saya sebutkan sebelumnya, dia 2 tahun lebih tua darimu, kamu bisa memanggilnya kakak Kenzie. Badang Sanju menatap Wulan Sanju lagi, memutar janggutnya dan tersenyum. Tuan Badang, terlalu sopan. Anda bisa memanggilku Kenzie saja. Nona Wulan, ini pertemuan pertama, suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Kenzie tetap sopan dan berdiri. Dia memberi Wulan Sanju kepalan kecil sebagai salam. Tanpa diduga, meskipun Wulan saat ini terlihat seperti gadis muda dengan bibir merah, gigi putih dan penampilan cantik, dia memperlakukan Kenzie dengan acuh tak acuh. Dia hanya duduk di sana tanpa bergerak, menghadap Kenzie secara diagonal, hanya mendengus dan mengepalkan tangan dengan santai, yang dianggap sebagai salam. Kenzie sedikit bingung, gadis ini sepertinya sangat tidak menyukainya, dia tampak sangat dingin, dan dia tidak tahu di mana letak kesalahannya. Badang Sanju agak tidak nyaman, baginya, Wulan Sanju adalah cucunya sendiri, karena Wulan sudah berusia 24 tahun, dia khawatir karena dia belum menemukan pasangan. Badang Sanju sengaja mengundang Kenzie, pemuda yang luar biasa ini adalah untuk Wulan, tetapi sekarang Wulan cuek. Badang Sanju berkata tanpa ragu, "Wulan, di mana keramahanmu? Bagaimana biasanya aku mengajarimu? Seorang gadis baik harus berpendidikan, masuk akal, terbuka dan murah hati. Bagaimana kamu bisa memperlakukan Tuan Kenzie seperti ini?" Dia menunjuk ke teko teh dengan kasar, beri salam kepada Tuan Kenzie dan tuangkan teh. Setelah ditegur oleh kakek Sanju di depan orang luar, Wulan Sanju tersipu, merasa sangat tidak bahagia. Tapi dia harus mendengarkan apa yang dikatakan kakek Sanju dan menuangkan secangkir teh untuk Kenzie.
Kenzi tidak berbicara, dan membiarkannya menuangkan teh untuknya dengan patuh. Dia dapat melihat bahwa gadis ini tampaknya punya prasangka terhadapnya. Tuan Sanju, teh ini cukup enak dan aromanya lembut. Seharusnya teh batu asli, kata Kenzi dan setelah minum teh, dia meletakkan cangkir teh di depan Wulan. Badang Sanju tertawa, seolah dia sangat senang, tamu ini tahu teh, dan tentu saja merupakan hal yang sangat terhormat untuk menceritakan betapa berharganya teh ini. Tapi Wulan Sanju merasa lebih tidak nyaman. Pria bernama Kenzi ini meletakkan cangkir teh di depannya tepat setelah minum teh, dengan ekspresi santai, seolah-olah dia adalah seorang pelayan dan harus terus menuangkan teh untuknya. Orang ini, jelas ingin berurusan dengannya. Wulan berpikir negatif. Setelah minum teh, Badang Sanju ingin membiarkan Kenzi dan Wulan lebih mengenal satu sama lain, jadi dia mencari alasan dan meninggalkan taman belakang. Wulan Sanju cantik, Kenzi berbakat, dua pria dan wanita muda seperti itu seharusnya bisa berbicara dengan baik. Tapi Badang Sanju tidak pernah menyangka bahwa setelah dia meninggalkan taman belakang, Wulan memasang wajah cemberut dan mulai marah ke Kenzi. Saya mendengar dari kakek Sanju bahwa keterampilan medismu sangat baik, bahkan lebih tinggi dari kakek Sanju. Dia bilang kamu seorang bakat jenius yang langka. Apakah ini benar? Menurut karakter Kenzi, jika pihak lain sopan, dia akan melakukannya rendah hati dan sopan. Tetapi jika orang lain tidak terlalu sopan, maka dia bukan orang yang mudah digertak. Kenzi meniup teh dan berkata dengan tenang, kakek Sanjuemu benar. Aku, Kenzi, memang bakat jenius yang langka. Bukannya sikapku tidak sopan, tapi kamu masih terlalu jauh di bawah. Melihat penampilannya yang sombong, Wulan serasa ingin memuntahkan darah. Dia mulai curiga ada yang salah dengan penglihatan kakek Sanju. Para master atau guru hebat biasanya adalah karakter yang pendiam dan tidak sombong. Bagaimana bisa ada master begitu sombong seperti dia? Bab 820. Tantangan Nona Wulan. Kenzi melihat Wulan tidak mempercayainya, jadi dia tidak akan berdebat dengan seorang gadis. Dia hanya tersenyum, meminum teh di cangkirnya, bangkit dan pergi. Meskipun Wulan adalah seorang gadis muda dan cantik, Kenzi terlalu malas untuk tinggal dan mengobrol dengannya. Hei, kemana kamu pergi? Melihat dia akan pergi, Wulan bangkit dengan suara mendesing, dan mengikuti dengan kakinya yang panjang. Dalam pandangan Wulan, karena Kenzi ini secara khusus dibawa oleh kakek Sanju untuk memperkenalkannya, maka kakek Sanju pasti telah membujuknya terlebih dahulu. Tetapi sekarang pria bernama Kenzi ini hanya berbicara dengannya beberapa kali dan ingin pergi begitu saja. Apa artinya ini? Apakah dia tidak menyukainya? Karena Wulan Sanju adalah gadis yang sangat cantik, dia punya masalah umum yang sering dimiliki wanita cantik, yaitu, saya dapat memandang rendah Anda, tetapi Anda tidak akan pernah diizinkan untuk memandang rendah saya. Terlebih lagi, Wulan Sanju adalah seorang gadis cantik yang telah berlatih seni bela diri sepanjang tahun, memiliki temperamen yang lugas dan memiliki sedikit kemampuan bela diri. Aku akan buang air kecil, kenapa? Nona Wulan juga ingin ikut? Kenzi merasa lucu melihatnya marah setiap saat. Wulan Sanju tersipu, menahan napas dan berkata, aku belum menyelesaikan apa yang baru saja aku katakan. Jika kamu benar-benar ahli dalam pengobatan, seperti yang kamu katakan, kamu jenius, maka kamu harus bisa membuktikannya padaku. Kenzi menatapnya dan bertanya, nak, apakah kamu sakit? Apakah aku mampu? Apakah aku jenius? Itu urusanku. Mengapa aku harus membuktikannya padamu? Wulan Sanju mendengus dan berkata, Kenzi, jangan katakan aku tidak mengingatkanmu. Anak-anak bunga merah, yang paling mereka benci adalah pria palsu yang hanya menyombongkan diri dan berbicara hebat tetapi tidak bisa membuktikan. Jika Anda tidak membiarkanku melihat seberapa mampu Anda hari ini, itu berarti Anda hanya badut yang suka bicara omong kosong. Maka sebaiknya Anda keluar dari sini atas inisiatif Anda sendiri, dan pergi sejauh mungkin, jika tidak, aku pasti akan bersikap kasar padamu. Kenzi berpikir sejenak dan mulai mengerti. Gadis bernama Wulan Sanju ini mungkin sengaja ingin menemukan kesalahannya, mencoba mencari alasan untuk mengusirnya. Baiklah, Nona Wulan. Pertama-tama saya ingin mengingatkan Anda bahwa jika Anda ingin bersikap kasar kepada saya,
datang saja dan lihat apakah saya akan takut. Kedua, saya ingin mengingatkan bahwa saya diundang sebagai tamu oleh kakek Sanju Anda. Jika Anda tidak takut dipukuli, Anda boleh memperburuk keadaan, kata Kenzi tanpa takut padanya sama sekali. Setelah mendengar ini, Wulan Sanju menggertakkan giginya diam-diam, dan berkata dengan marah, "Yah, kamu berani mengancamku, aku akan memberimu pelajaran." Saat dia berbicara, dia menerjang dan meninju dengan kuat. Tunggu. Kenzi melihat bahwa gadis ini benar-benar akan menyerang, jadi dia dengan cepat mundur 2 langkah dan menjauhkan diri darinya. Dia sekarang menemukan masalah, gadis bernama Wulan Sanju ini mungkin dimanjakan oleh Badang Sanju sejak masih kecil. Dia tidak hanya memiliki temperamen agresif, tetapi juga pendendam, tidak hanya impulsif, tetapi juga sembrono. Jika tidak menghentikannya tepat waktu, diperkirakan dia akan benar-benar melompat dan menampilkan seni bela diri skala penuh di sini. Bahkan meski Wulan Sanju tidak takut memperburuk keadaan, Kenzi masih punya beberapa pertimbangan. Dia adalah tamu Badang Sanju. Jika seorang tamu berkelahi dengan nona muda dari keluarga Sanju, apa yang akan dipikirkan Badang Sanju tentang dirinya? Saya pikir lebih baik tidak berkelahi. Yang disebut kunjungan ke rumah adalah bersikap sopan. Selama semua orang tidak melukai, saya akan meladeni apapun yang Anda inginkan, kata Kenzi. Melihatnya berkompromi, Wulan Sanju berdiri tegak seolah-olah dia telah melihat melalui kartu lawan, dan mengayunkan tinjunya dengan gugup. Untungnya kamu masih sadar diri. Jika masih bersikap pura-pura tangguh, aku bisa membuatmu menangis. Melihatnya seperti ini, Kenzi tidak punya emosi lain kecuali senyum masam. 5 menit kemudian, seluruh halaman menjadi riuh. Murid-murid perguruan bunga merah yang sedang menangkap ayam dan memasak nasi. Semuanya menerima kabar gembira. Kakak senior Wulan dari perguruan bunga merah ingin melihat kemampuan dari bocah itu. Kakak senior Wulan tidak menyukai karakter sombong yang memproklamirkan diri sebagai pria jenius itu. Beberapa murid yang memiliki waktu luang semuanya menghentikan pekerjaan mereka dan berlari ke halaman barat satu demi satu, ingin melihat kehebohan. Badang Sanju baru saja keluar dari ruangan dan melihat beberapa murid berlari dengan tergesa-gesa bahkan tanpa menyapanya, jadi dia memanggil Akin dan bertanya apa yang terjadi. Tuan Guru, kakak senior Wulan ingin melihat kemampuan Tuan Kenzi. Dia membawa Tuan Kenzi ke bangsal dan menemukan lelaki tua yang akan meninggal karena sakit. Dia memaksa Tuan Kenzi untuk menyembuhkan Tuan Dawu. Akin marah, terengah-engah dan panik. Setelah mendengar ini, Badang Sanju mengerutkan kening, bukankah ini omong kosong? Patua Dawu adalah seorang tunawisma yang dirawat oleh bunga merah. Dia sudah berusia 80-an. Karena jadi pengemis dalam jangka panjang, dia kekurangan gizi, kurus, tua dan lemah, serta dalam kesehatan yang sangat buruk. Dia dirawat oleh bunga merah karena melakukan perbuatan baik. Kondisi lelaki tua itu telah dalam keadaan menurun. Selain itu, lelaki tua itu sudah tidak sadarkan diri dan sulit minum air. Tidak peduli seberapa hebat keterampilan medis Kenzi, itu tidak akan berhasil. Tidak mungkin untuk memperbaiki kondisinya. Situasi Patua Dawu bahkan tidak bisa disebut sebagai penyakit, harusnya disebut sakit orang tua. Sudah kehabisan energi dan darah atau akhir hidup. Menurut diagnosis Badang Sanju sebelumnya, paling lama 3 hari, Patua Dawu kemungkinan akan meninggal. Omong kosong, ini omong kosong. Patua Dawu itu, bagaimana dia bisa dirawat? Bukankah Wulan sengaja mempersulit Kenzi? Badang Sanju membawa Akin ke tempat pasien berada. Di halaman, dia melihat pintu kamar tempat Patua Dawu berada, sudah penuh sesak dengan murid-murid muda bunga merah, semuanya tampak bersemangat untuk menyaksikan kemeriahan, mereka bahkan tidak takut dengan kehadiran guru mereka saat menonton. Badang Sanju menegakkan wajahnya, dan hendak maju menyuruh mereka pergi, tetapi pada saat ini, Akin menarik ujung bajunya, dan berkata dengan lemah, "Kakek guru, jangan kamu ikut campur, lihat saja." Patua Dawu itu sangat menyedihkan, tapi mungkin Tuan Kenzi benar-benar punya cara untuk menyelamatkannya. Badang Sanju mengerutkan kening dan meliriknya. Bagaimana mungkin menyelamatkan Patua Dawu? Bahkan jika para dewa turun ke bumi, Patua Dawu tidak akan bisa diselamatkan.
Tetapi meski berpikir demikian, Badang Sanju tetap mendengarkan nasihat Akin, dan tidak jadi pergi mengusir sekelompok murid yang menonton kegembiraan. Bagaimanapun, bahkan meski Patua Dawu tidak dapat diselamatkan, tidak akan ada kerugian, tetapi ini waktunya melihat bagaimana Kenzi akan menangani masalah ini. Badang Sanju membawa Akin ke jendela yang terbuka, memindahkan dua pemuda yang menghalangi pandangannya, dan kemudian berdiri diam di sana, memperhatikan bagaimana Kenzi di ruangan mengobati orang tua itu.